Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Melalui video ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudariku muslimin muslimat dimanapun Anda berada untuk selalu berhati-hati dengan channel-channel dari kerucu-kerucu Salafi Wahabi, yang mana kebanyakan channel-channel mereka itu pemiliknya itu tanpa dibekali ilmu yang mumpuni, hanya berbakat, bermodal kemampuan bisa nge-share video-video dari para ustadznya, kemudian memberikan statement-statement, penamaan-penamaan di layar videonya dengan penamaan yang cukup menggelikan sebetulnya, yang itu menunjukkan bahwa mereka pemilik channel-channel Salafi Wahabi ini, seperti kajian sunnah yang di hadapan Anda ini tanpa dibekali ilmu yang mumpuni, ilmu agama yang bisa dipertanggungjawabkan, hanya berbakat bisa nge-share video begitu. Akhirnya ini yang akan menimbulkan perpecahan. Ini bukan kajian sunnah, ini kajian bid'ah sebetulnya. Kajian yang hanya memecah belahkan atau mengkaburan ajaran Islam yang betul-betul ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau ajaran salaf. Baik, jadi pertama, ya cukup menggelikan, ya lucu sebetulnya. Dia menulis ini, bisa Anda lihat itu, suami istri bukan mahram katanya. Suami istri bukan mahram. Ya jelas bukan mahram, kok masih dikasih penamaan seperti itu. Ya jelas suami istri. Yang namanya suami istri berarti kan sudah halal, sudah ada dalam pernikahan. Ya jelas itu bukan mahram. Karena yang dikatakan mahram itu orang yang man haruma nikahuhu. Orang yang haram dinikahi itu mahram. Kalau sudah suami istri, berarti kan sudah nikah. Orang bisa dikatakan bersuami istri itu kalau sudah ada dalam pernikahan. Jadi nggak perlu dikatakan seperti ini. Lucunya kerucu-kerucu Salafi Wahabi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menulis apa? Suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Maka menanggapi ini, pertama, Salafi atau kerucu atau pemilik channel kajian sunnah ini dia nggak lihat kondisi, nggak lihat sikon. Kita ini di Indonesia itu kebanyakan bermadhab Syafi'i. Pertama kita ini di Indonesia itu kebanyakan warganya bermadhab Imam Syafi'i. Sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i, suami istri bersentuhan itu termasuk membatalkan wudhu. Karena kan bukan mahram. Nah, di sini suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Sedangkan dalam madhab Syafi'i itu sendiri itu membatalkan wudhu. Karena sekali lagi suami istri itu bukan mahram. Nah ini pengkaburan ini. Di atasnya itu sebetulnya si pemilik channel ini kan mengatakan suami istri itu bukan mahram. Berarti kalau bukan mahram, ya kan? Berarti boleh dinikahi. Dalam madhab Syafi'i, maka hukum ketika bersentuhan seseorang yang bukan mahram itu, maka batal wudhunya. Itu dalam madhab Syafi'i. Jadi antara penamaan pertama yang di atas ini dengan yang kedua, jadi yang di bawahnya itu sudah nggak sinkron. Pemilik channel ini mengatakan di atasnya suami istri bukan mahram. Pertama, bukan mahram. Berarti kalau bukan mahram, sekali lagi, berarti kalau bukan mahram, ketika bersentuhan antara satu dengan yang lain, membatalkan wudhu. Sedangkan yang kedua, dia mengatakan suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Ini kan bertolak belakang. Ini keanehan dan kelucuan kerucu-kerucu Salafi Wahabi
yang hanya bermodal bakat nge-share video dari para ustadz-ustadznya. Yang ustadznya pun juga serampangan dalam videonya itu. Banyak sekali keserampangannya. Nanti kita bisa tampilkan, kita putarkan videonya. Jadi ini yang pertama ya. Kelucuan dari para konten kreator, baik dari YouTube ataupun dari Facebook, yang dilakukan oleh para kerucu-kerucu Salafi Wahabi ini. Banyak itu konten kreator dari budak-budak Salafi Wahabi yang serampangan tanpa didasari ilmu yang memadai, yang ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, suami istri bersentuhan itu membatalkan wudhu. Karena sesuai dengan judul penamaan di atas ini, suami istri bukan mahram, karena bukan mahram itu. Jelas itu bukan mahram. Baik, kita simak video dari pernyataan yang juga serampangan dari ustadznya ini. Jadi yang ngupload serampangan dengan memberikan penamaan-penamaan yang tidak tepat, yang diupload juga ustadznya ini juga serampangan. Baik, kita putar. Orang-orang yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan dia. Suami itu mahram, Ustaz. Bukan. Suami itu bukan mahram. Bukan masuk istilah mahram. Ya jelas. Pertama ya, mahram itu orang yang haram dinikahi. Kalau suami dikatakan mahram, lah kan sudah nikah, itu berarti nggak boleh menikah. Berarti batal dari awal. Yang dikatakan suami atau istri itu kalau sudah menikah, berarti sudah lepas dari kata-kata mahram itu. Nggak usah dijelaskan sebetulnya ini. Suami istri bukan, nggak ada sebetulnya pertanyaan. Ini pertanyaan orang ODGJ kalau ada pertanyaan seperti itu, ini pertanyaan ODGJ. Suami itu bukan mahram, Ustaz. Oh, namanya suami sudah ada dalam lingkup pernikahan, mau dikatakan mahram bagaimana? Nggak nyambung pertanyaannya, ini yang salah sebetulnya. Dan mungkin pertanyaannya itu ngarang-ngarang ustadznya ini. Suami. Karena dia menikahi. Apa sih artinya mahram? Mahram itu artinya orang-orang yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan wanita itu. Maka itu sedangkan suami kan menikahi wanita tersebut. Maka suami ya suami. Kalau mahram beda. Mahram ini diantaranya adalah adik kandungnya yang laki-laki, kakak kandungnya yang laki-laki, ayahnya itu mahram, kakeknya, paman-pamannya, paman dari bapak, paman dari ibu, keponakannya yang laki-laki, ya, ponakan itu mahram. Adapun kalau misalnya sepupu bukan mahram, bukan. Termasuk mertua laki-laki itu mahram. Ya. Tapi kalau suami bukan masuk nilai mahram, karena dua orang ini suami istri, gak ada batas.